Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi melalui Zoom pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai kasus 5. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Eka Septi Wulandari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini dan yang akan membantu berjalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Saya Emilia Anugraini. Saya Nadia Regina Cahya. Saya Novansa Fatimah Azahra. Saya Novia Putri Purnamayanti. Baiklah, rangkaian acara yang akan kita lewati pada hari ini adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, dan sesi yang ketiga yaitu penutup. Baiklah, marilah kita langsung masuk saja ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi, yaitu kasus mengenai Dina yang berusia 20 tahun. Sering merasa kembung, sakit perut, dan diare setelah minum susu atau makan produk olahan susu seperti keju dan yogurt. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ia didiagnosis menderita intoleransi laktosa. Dokter menjelaskan bahwa tubuh Dina kekurangan enzim laktase, enzim yang dibutuhkan untuk mencerna laktosa gula alami yang terdapat dalam susu. Next. Adapun permasalahannya yaitu yang pertama, apa fungsi utama enzim laktase dalam sistem pencernaan manusia? Yang kedua, apa yang terjadi dalam tubuh jika seseorang kekurangan enzim laktase? Yang ketiga, mengapa gejala intoleransi laktosa muncul setelah mengonsumsi produk susu? Yang keempat, apa perbedaan intoleransi laktosa dengan alergi susu? Yang kelima, apa solusi yang bisa dilakukan penderita intoleransi laktosa untuk tetap mendapatkan kalsium tanpa menimbulkan gejala? Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, untuk permasalahan nomor pertama yaitu apa fungsi utama enzim laktase dalam sistem pencernaan manusia? Nah, sumber laktosa berasal dari makanan dan minuman yang mengandung susu, seperti pada gambar yang ditunjukkan dengan kotak susu bertulisan milk. Laktosa adalah gula alami yang terdapat dalam susu. Setelah susu masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan melewati lambung, zat ini akan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus inilah enzim laktase bekerja. Enzim laktase ditunjukkan dalam gambar dengan lingkaran hijau di bagian usus. Fungsi utama enzim laktase adalah memecah laktosa menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa. Pada gambar disimbolkan sebagai butiran hijau kecil. Gula sederhana ini kemudian mudah diserap oleh dinding usus dan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Apabila tubuh kekurangan enzim laktase, laktosa tidak dapat dipecah dengan baik, sehingga dapat menyebabkan intoleransi laktosa, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami kembung, diare, dan nyeri perut setelah minum susu. Next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjut lagi. Apa yang terjadi dalam tubuh jika seseorang kekurangan enzim laktase? Nah, enzim laktase sendiri itu apa sih? Enzim laktase itu adalah enzim di usus halus yang memecah laktosa jadi glukosa dan galaktosa. Nah, jika seseorang kekurangan enzim laktase akan menyebabkan intoleransi laktosa. Di sebelah kanan terdapat dua gambar, yaitu pencernaan laktosa secara normal yang sebelah kiri dan intoleransi laktosa pada gambar yang sebelah kanan. Pada pencernaan laktosa normal, itu terjadi pada individu yang tidak mengalami intoleransi laktosa. Enzim laktase di usus halus memecah laktosa menjadi dua jenis gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa. Kedua gula tersebut ini kemudian diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam aliran darah untuk digunakan sebagai energi. Namun jika individu yang intoleransi laktosa, tubuh tidak memproduksi cukup enzim laktase. Akibatnya, laktosa tidak dapat dipecah dan tetap berada di sistem pencernaan. Laktosa yang tidak tercerna ini kemudian bergerak ke usus besar, di mana ia difermentasi oleh bakteri dan proses fermentasi ini akan menghasilkan asam dan gas yang menyebabkan gejala seperti kembung, nyeri perut, diare, dan iritasi pada usus. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu mengapa gejala intoleransi laktosa muncul setelah mengonsumsi produk susu. Gejala intoleransi laktosa muncul setelah mengonsumsi produk susu karena tubuh tidak memiliki cukup enzim laktase untuk mencerna laktosa, yaitu gula alami dalam susu. Akibatnya, laktosa yang tidak tercerna masuk ke usus besar tempat bakteri memfermentasinya. Next. Berikut adalah gejala intoleransi laktosa. Gejala biasanya muncul antara 30 menit hingga 2 jam setelah mengonsumsi produk susu atau produk lain yang mengandung laktosa. Gejala yang pertama yaitu ada perut kembung, masalah gas atau perut kembung, perasaan penuh atau bengkak di perut disebabkan oleh gas atau hidrogen metana yang dihasilkan dari fermentasi laktosa di usus besar. Yang kedua yaitu ada mual atau perasaan ingin muntah, meskipun muntah sendiri tidak selalu terjadi. Yang ketiga yaitu ada nyeri atau kram perut, sakit perut atau kram perut, rasa sakit atau kram yang terjadi karena kontraksi usus besar yang berusaha mendorong laktosa yang tidak tercerna keluar, dan juga akibat gas yang terperangkap. Adapun gejala lainnya yaitu masalah feses atau diare. Ini adalah gejala yang paling umum. Laktosa yang tidak tercerna bersifat osmotik, artinya ia menarik air ke dalam usus besar. Peningkatan cairan ini menghasilkan feses yang encer dan peningkatan frekuensi buang air besar. Penting untuk diingat, gejala intoleransi laktosa terbatas pada saluran pencernaan. Ini membedakannya dari alergi susu, di mana gejala bisa melibatkan kulit, sistem pernapasan, dan berpotensi mengancam jiwa atau anafilaksis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih waktunya. Kemudian, apa solusi yang bisa dilakukan penderita intoleransi laktosa untuk tetap mendapatkan kalsium tanpa menimbulkan gejala? Penderita intoleransi laktosa masih bisa memenuhi kebutuhan kalsium tanpa harus mengonsumsi biasa. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama,
mengonsumsi produk susu bebas laktosa. Kini tersedia susu dan yogurt bebas laktosa yang sudah diolah dengan enzim laktase, sehingga aman untuk pencerna penderita intoleransi laktosa. Yang kedua, memilih sumber kalsium dan susu. Kalsium juga bisa diperoleh dari makanan lain seperti ikan bertulang lunak, sarden, salmon kaleng, lalu ada sayuran hijau, brokoli bayam, ada tahu tempe dan kacang almond, lalu ada produk kedelai yang diperkaya kalsium. Dan yang ketiga, ada mengonsumsi suplemen kalsium bila diperlukan. Dokter dapat merekomendasikan suplemen kalsium atau vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Yang keempat, ada menggunakan enzim laktase tambahan, sedia tablet atau tetes enzim laktase yang bisa diminum sebelum mengonsumsi produk susu agar laktosa dapat dicerna dengan baik. Kesimpulannya yaitu penderita intoleransi laktosa tetap dapat memperoleh asupan kalsium yang cukup melalui makanan bebas laktosa, sumber nabati kayak kalsium atau suplemen tanpa menimbulkan penyakit. Lalu dilanjutkan. Selanjutnya, ada apa perbedaan intoleransi laktosa dengan alergi susu? Yang pertama, intoleransi laktosa ialah sindrom yang terjadi karena tubuh tidak dapat mencerna laktosa saat mengkonsumsi makanan yang mengandung laktosa seperti susu. Selanjutnya, alergi susu atau alergi susu sapi. Itu reaksi yang dimediasi kekebalan terhadap protein dan susu sapi, artinya sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap protein tertentu yang terkandung dalam susu dan memicu respons kekebalan yang mencoba menetralkan protein yang dianggap berbahaya oleh tubuh. Alergi susu sebagian besar terjadi pada anak usia dini yang masih berkembang selama tahun pertama kehidupannya dan biasanya akan membaik pada usia 6 tahun. Jadi, intoleransi laktosa dan alergi susu itu entitas yang sangat berbeda. Alergi susu biasanya muncul di awal kehidupan. Intoleransi laktosa lebih umum, membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang dan dapat terjadi kapan saja dalam hidup. Next. Di sini ada gejala pada intoleransi laktosa. Yang pertama, perut terasa tidak nyaman. Yang kedua, diare. Yang ketiga, kembung. Next. Selanjutnya ada gejala pada alergi susu. Itu ada gatal-gatal, yang kedua sesak napas, yang ketiga gangguan pencernaan. Baiklah, setelah sampailah kita di akhir acara yaitu penutup. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.